Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Semisal yang dirahmati Allah dimanapun saya berada, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah kita pada hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan semoga derajat ketakwaan yang senantiasa kita idam-idamkan dapat kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan menurunkan perintah kepada umatnya sekiranya perintah tersebut tidak memberi manfaat. Demikian juga dengan ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang kita rasakan dengan ibadah puasa itu sendiri. Tegasnya dari sisi manapun, ibadah puasa memberikan manfaat yang nyata bagi kita. Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah puasa langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, melaksanakan ibadah puasa ini kita lakukan tentunya dengan ikhlas. Dan keikhlasan tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan untuk itulah pemirsa, dalam acara Hikmah Ramadan TVRI kali ini kami akan mengangkat topik mengenai memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas. Dan seperti biasa pemirsa, dalam acara ini juga kami akan mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Topik yang kami angkat kali ini memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas. Dan pemirsa, acara ini berlangsung hingga nanti menjelang waktu berbuka puasa, di mana waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, permasalahan ini akan kami bahas dengan narasumber kami yang saat ini telah hadir di studio. Beliau adalah Kiai Haji Maulana Abdullah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kita sehat ini merupakan satu kalimat yang sangat berarti sekali nih Pak Kiai ya. Betul sekali. Iya, dengan sehat kita dapat melaksanakan apa yang kita inginkan nih Pak Kiai ya. Jadi kali ini topik kita mengenai memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas. Tentunya ini cakupan cukup luas sekali nih Pak Kiai ya. Iya betul. Iya, dan mudah-mudahan ya Pak Kiai nanti kita bisa mengetahui kira-kira apa sih memaknai Ramadan itu seharusnya kita lakukan nih Pak Kiai ya. Nanti kita akan kupas habis ya Pak Kiai ya. Dan di sini juga Pak Kiai kita juga nanti akan mengundang pemirsa yang bergabung nih Pak Kiai. Nanti juga ada pertanyaan dari pemirsa yang menanyakan mengenai tema kita kali ini. Dan alhamdulillah juga sore hari ini Pak Kiai hadir juga di studio ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Sukarame. Assalamualaikum ibu-ibu. Wah. Sehat Ibu Nyai? Alhamdulillah. Ini nak kemana nih baju-baju seragam nih? Nak kemana? Nak ke TV aja. Wah. Masa TV? Bukan nak kira nak foto tadi. Iya. Jadi sudah siap sore hari ini? Insya Allah. Tema kita memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas. Nah, kerja itu harus ikhlas ya Bu-ibu ya. Jangan sampai dongkol. Kita lakukan dengan ikhlas, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah. Itu yang kita harap apalagi di bulan Ramadan ini ya Bu ya. Baik pemirsa di rumah dimanapun saya berada, sebelum kita lebih jauh membahas topik kita kali ini mengenai memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak kumandang kalam ilahi bersama Qori Kemas Haji Abdul Hamid Arifin SH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Kemas Haji Abdul Hamid Arifin SH yang membacakan surah Al-An'am ayat 161 hingga 163. Dan baiklah pemirsa, kini saatnya kita akan sama-sama untuk membahas topik kita kali ini, memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas. Kembali kami ingatkan buat pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Baik Pak Kiai, kita langsung saja nih Pak Kiai ke topik kita kali ini mengenai memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas. Ini cakupannya sangat luas sekali Pak Kiai ya. Betul. Iya, tapi yang paling penting nih Pak Kiai, bagaimana caranya kita memaknai Ramadan itu Pak Kiai. Silakan nih Pak Kiai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat apa yang terjadi setiap kali bulan Ramadan muncul, kita senantiasa disajikan berbagai butir-butir penjelasan yang kita sebut sebagai hikmah Ramadan. Termasuk acara kita ini kan hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan itu kalau kita teliti lebih lanjut lagi, isinya selalu mengandung pesan. Pesan-pesan luhur, pesan-pesan berupa nilai, pesan-pesan yang menuntun kita untuk memiliki cara pandang tertentu yang sejalan dengan petunjuk ilahi. Ini yang sangat perlu untuk kita syukuri. Persoalannya adalah bagaimana agar cara pandang dan nilai itu menjadi bagian dari diri kita. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ilmu semata-mata, tetapi mampu membentuk cara kita bersikap, cara kita berperilaku pada akhirnya. Makna terkait dengan itu. Bagaimana membuat pesan nilai, pesan cara pandang yang dibentuk dan diinginkan oleh Allah itu menjadi bagian dari diri kita.
Bagaimana sebagai seorang muslim secara lahiriah dan batiniah kita itu sejalan dengan isi pesan yang bersangkutan. Dan ini yang setiap kali harus kita renungkan. Kita bermuhasabah. Sebetulnya pesan Ramadan ini sudah menjadi bagian dari diri kita atau belum? Nah, tantangannya setiap kali adalah itu, Pak Muhsin. Iya, jadi memang benar Pak Kiai, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu tentunya mengandung manfaat. Iya. Dan tadi Pak Kiai bilang ada pesan-pesan khusus ya Pak Kiai ya. Iya. Manfaat itu bisa kita peroleh kalau pesan itu menjadi bagian dari diri kita dan kita amalkan. Iya, benar-benar. Kalau tidak, dia akan menjadi sesuatu yang lepas begitu saja. Problem kita manusia, kita ini makhluk yang dhaif. Kadang-kadang lupa membatinkan pengetahuan itu. Mungkin istilah yang tepat bagaimana membatinkannya. Menjadi bagian dari kekayaan rohani kita yang sekaligus menjadi acuan bagi kita untuk memilih cara bersikap yang paling tepat. Ini yang problem kita sebagai manusia, karena kita ini makhluk yang dhaif. Karena itu perlu diingatkan terus. Nah, Ramadan ini kalau kita renungkan misalnya seperti sebuah jedah dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kalau tidak ada Ramadan, jedah itu tidak ada. Bayangkan andai kata tidak ada Ramadan, setiap hari dan setiap tahun begitu terus. Iya, jadi seperti rutinitas saja nih. Jadi rutinitas, iya. Mencegah agar jangan menjadi rutinitas, antara lain itu hikmah yang ada dalam bulan Ramadan. Kalau biasanya kita punya plan yang tidak sama dengan Ramadan kan, pulang kantor belum tentu kepengen langsung makan gitu kan. Tapi dalam bulan Ramadan kita kan ingin makan sesuai dengan anjuran, cepat kita menyegerakan berbuka gitu. Itu salah satu contoh yang gampang saja. Tapi tantangan kehidupan kita sendiri sebetulnya terus berkembang. Apalagi pada era sekarang. Era yang disebut oleh orang sebagai globalisasi. Mungkin agak rumit globalisasi ini melihatnya. Tapi kalau kita ikuti definisi yang dibuat oleh orang-orang pintar itu tidak terlalu rumit. Ruang dan waktu yang luas ini tiba-tiba didekatkan. Itulah ciri dari globalisasi. Dulu kita kalau ada keluarga kita pergi haji, nunggu kabar tuh saroh. Iya. Sekarang mudah baik. Begitu sampai di Jeddah misalnya, langsung baca nelpon. Kan mendekat. Ruang yang jauh tadi itu menjadi mendekat. Waktu juga begitu. Semakin cepat. Kita bisa hadir serasa seperti di Amerika langsung, seperti di Arab langsung, gitu. Seperti di Malaysia langsung. Ini definisi dari globalisasi yang mudah. Mendekatkan dari sisi ruang dan waktu. Tetapi tantangannya juga besar. Kita harus mengatur kehidupan kita dengan cara yang baru. Dan soalnya kemudian bagaimana ketika suasana baru ini muncul, kita harus senantiasa berada di jalan lurus, jalan yang mendekat kepada Allah, dan jalan yang nanti kebahagiaan yang kita cari sebetulnya jauh setelah kita meninggal dunia.
Nah ini tantangan, memaknakan itu menjadi penting di situ. Iya, mungkin inilah Ramadan itu sendiri merupakan waktu yang tepat buat kita ya Pak Kiai ya. Betul. Untuk menempa diri kita nih Pak Kiai. Dan oleh karena itulah kita harus bisa memaknai kira-kira Ramadan ini maknanya seperti apa. Betul. Ya Pak Kiai, seperti Pak Kiai bilang tadi, bagaimana cara kita untuk memaknainya nanti ke depan agar itu menjadi suatu habit atau kebiasaan buat kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan kerja nih Pak Kiai, ini gimana nih Pak Kiai? Ya, sekarang ini kan kerja itu menuntut cara-cara baru misalnya. Ya. Kalau dulu mungkin tidak terlalu perlu terukur, tapi banyak segmen masyarakat kita yang dia harus bekerja secara terukur. Salah satu contohnya sebetulnya orang-orang TVRI kan, harus tepat waktu. Ya, ini bentuk cara-cara baru pada institusi yang sudah hadir di tempat kita. Karena itu kebiasaan disiplin waktu menjadi sangat penting. Ya. Dan untuk kita sebetulnya kan ada surah sendiri yang diturunkan Allah itu, surah Al-Asr. Tuhan bersumpah demi waktu. Artinya kita itu harus melihat problem waktu ini secara betul-betul serius. Gitu. Nah, dunia kita dalam bulan Ramadan diturunkan perintah pertama dalam Al-Quran itu Iqra, baca. Nah, mestinya kita sebagai umat muslim ini umat yang paling rajin membaca dan sekaligus cerdas membaca. Jangan menjadi umat yang malas membaca, karena itu budaya baca harus dibentuk gitu. Ini bagian dari kerja yang harus kita kerjakan, yang tidak boleh kita pandang sepele. Karena itu Ramadan mestinya melahirkan kerja yang lebih berkualitas, lebih baik mutunya. Karena ada proses jeda untuk melihat perjalanan masa lalu kita dan menghitung apa yang akan kita kerjakan ke depan. Kira-kira seperti itu Pak Mesin. Iya, jadi memang tepat sekali ya jika kita memaknai Ramadan itu untuk menempa diri ya Pak Kiai. Betul sekali. Seperti kata Pak Kiai tadi, itu adalah melatih diri kita. Riyadhah. Iya. Ya, riyadhah dalam bahasa Arabnya, bahasa sufinya. Iya, dan tentunya dengan yang pasti harus kita lakukan dengan ikhlas Pak Kiai. Betul. Ibadah puasa itu kan ibadah ikhlas. Orang tidak tahu kita ini puasa atau tidak. Benar. Tidak bisa dilihat orang. Bisa saja orang berpura-pura puasa, tidak ketahuan gitu kan. Iya. Dibuat lemes badannya. Dibuat lemes. Tapi apa itu yang kita lakukan? Yang tahu antara kita dengan Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan dalam hadis qudsi itu ibadah puasa itu miliknya, bukan milik manusia. Karena itu Tuhan yang akan memberi ganjaran sesuai dengan kehendak Dia. Iya. Dan jangan sampai juga Pak Kiai, puasa itu menjadi alasan Pak Kiai ya, untuk bermalas-malasan. Kata Pak Kiai kan mestinya harus lebih rajin lagi, rajin membaca tadi ilmu yang kita dapat gitu. Betul. Ya, tapi terkadang Pak Kiai, orang ini kan ada dua metode nih Pak Kiai. Orang yang sukanya membaca, tapi orang cepat nangkep dengan melihat. Nah, artinya dia melihat visual dari hal-hal yang orang lain, misalnya disampaikan oleh orang lain, dan dia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari nih Pak Kiai. Mungkin itu bisa dua metode juga nih Pak Kiai. Ya, tapi kalau membaca itu dengan target kita ingin melahirkan temuan-temuan baru, yang melihat saja nggak cukup. Baik. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita nih Pak Kiai. Namun kita akan mengajak pemirsa di rumah terlebih dahulu untuk menyimak beberapa pesan-pesan berikut ini. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar Adit.
enggak, Pak. Yang M-nya 2 ya, Pak? Oh iya, duduk dulu Mas Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta Silakan, menghindari Sudah, Pak. kerumunan. Jadi berapa ya? 20.000 Mas. Oh, 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa Pak? Biasa, Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku Bu. Udah lama loh nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai Kamu tanpa siapa pamrih ini? selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai, seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Seratus tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan, menggerakkan inovasi untuk masa depan. Kami persembahkan untuk Indonesia, energi bagi kehidupan yang lebih baik. Bukit Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami pegawai TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dalam bulan Ramadan ini tiada kata terindah kecuali kita saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan. Kita diuji melalui kesehatan. Kita dicoba melalui persoalan keluarga. Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan. Sementara anak-anak muda kita diuji karena ketidakadaan lapangan kerja. Tetaplah istiqomah dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI. Dan kini kita akan lanjutkan kembali Pak Kiai obrolan kita kali ini memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas nih Pak Kiai. Terkadang kalau kita bicara mengenai kerja nih Pak Kiai, ada yang kerja tidak melulu dapat dinilai dengan materi nih Pak Kiai. Ada juga yang dapat dinilai materi. Nah kayak ibu-ibu nih kan kerjanya nggak ada dinilai materi nih. Kerjanya mengurus suami, mengurus anak, dan itu semua dilakukan dengan ikhlas nih Pak Kiai. Nah 24 jam kata Nyai. Ada yang nak bertanya nih dengan Pak Kiai? Kira-kira ada? Silakan kalau yang bertanya. Langsung Pak Kiai. Kalau ditanya ada yang nak bertanya langsung. Jangan curhat tapi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mukaromah dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Yai, saya mau bertanya, sehubungan dengan tema kita, memaknai Ramadan dengan kerja dan ikhlas. Berarti kita tetap puasa, tetap bekerja, namun bekerja itu dengan keikhlasan. Namun kadang-kadang dihadapkan dengan sesuatu situasi, maka kerja kita itu kadang-kadang tidak bisa dengan ikhlas. Yai. Yang saya tanyakan, bagaimana kiat-kiatnya supaya kita itu tetap dalam aktivitas kita itu selalu ikhlas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kiat-kiatnya Pak Kiai? Ya, kita bisa belajar dari puasa. Puasa ini mendorong kita untuk terbiasa sebetulnya melakukan sesuatu itu tanpa perlu dilihat oleh orang lain. Jadi
Karena itu salah satu kiat terpenting, jangan berharap sesuatu dari orang lain, baik sesuatu itu bersikap penghargaan, bersikap pujian, itu kita terima saja. Hidup nerimo kata orang Jawa itu. Saya tidak tahu ungkapan bahasa Palembangnya seperti apa, tapi pasti ada itu kan, bahasa lokal yang mengajarkan itu. Nah, sekarang ini godaannya tiba-tiba kita ingin sesuatu yang kita kerjakan itu diketahui oleh orang lain. Godaannya yang besar seperti itu. Karena tiba-tiba kan semua orang punya handphone. Melalui handphone bisa berbagi informasi. Sehingga kepengen segala sesuatu itu diketahui oleh kawannya. Nah, ini bisa menjebak kita menjadi berkurang keikhlasan gitu. Karena kepengennya ditahui wong, kalau bahasa Palembangnya ya. Sebetulnya untuk apalah diketahui wong itu. Ini yang harus kita renungkan. Ada memang yang perlu diketahui oleh orang lain, tapi ada yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Latih yang tidak perlu diketahui orang lain itu agar memang itu yang kita kerjakan gitu. Nah, kalau kita malam-malam sholat tahajud, salah satu kelebihannya itu kan karena tidak diketahui orang. Karena itu saya tidak begitu melihat gunanya kalau sholat tahajud itu diumumkan. Di mana menjadi rahasia kita dengan Tuhan itu. Karena kita tergoda untuk memberitahukannya kepada orang. Latih itu saja. Itu sudah merupakan kiat yang sangat penting. Tapi kalau saling mengingatkan Pak Kiai, boleh nggak Pak Kiai misalnya, ayo kita tahajud. Kalau sekadar mengingatkan gitu kan. Tapi kalau saya kira juga tidak harus tiap hari. Kalau tiap hari menjadi cenderung bisa berubah jadi riya gitu. Berubah jadi sum'ah gitu agar orang lain tahu gitu. Godaannya itu di situ. Jadi kita harus membedakan dan mencari cara mengingatkan. Kalau anak kita mungkin perlu kita ingatkan. Tapi kalau orang lain itu mengingatkannya seperti apa? Mungkin pada waktu tidak sedang tahajud gitu. Sehingga kita sendiri tidak perlu diketahui orang bahwa kita sedang sholat tahajud. Jadi ada kelaziman-kelaziman yang perlu kita lihat lagi. Kita muhasabah. Jangan-jangan membuat kita lari dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama. Ya. Apalagi pada era ketika informasi itu mudah sekali muncul. Kadang-kadang perintah dari Al-Quran agar tabayun tidak dilakukan lagi. Orang tidak bisa membedakan antara berita yang benar dengan berita yang tidak benar. Padahal kalau berita yang kita sebar tidak benar dan itu menyangkut orang, bisa membuat amalan kita itu jadi fata morgana, kehilangan nilai. Baik Kiai, tampaknya pemirsa di rumah ada yang bergabung bersama kita nih Pak Kiai, kita terima dulu. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Pak Kamil di Pelaju. Pak Kamil di Pelaju. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik. Iya, silakan Pak. Kalau kita itikaf di masjid kan kalau belum nginap apa sebentar ya bisa itikaf di masjid. Baik. Belum nginap. Baik. Cukup pertanyaannya Pak Kamil? Ya. Baik, terima kasih ya Pak Kamil ya. Ini pertanyaannya memang agak di luar tema Pak Kiai mengenai itikaf. Mengenai itikaf, apakah perlu menginap? Apakah pulang atau gimana nih Pak Kiai? Silakan Pak Kiai mungkin. Iya, itu kan tergantung kebutuhan kita dan kesempatan kita. Kalau di masjid itu ada rangkaian acara iktikaf yang memakan waktu panjang, mungkin kita bisa lebih lama berada di masjid.
Kalau tidak, mungkin kita tidak harus terlalu lama. Yang penting ketika berada di masjid itu niat kita niat iktikaf. Niat bahwa saya ke masjid ini bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk dengar penjelasan, tetapi juga untuk beriktikaf. Ya, niatnya seperti itu. Menata niat itu menjadi lebih penting daripada lama atau tidak lamanya berada di masjid. Nah, memang ada tradisi masing-masing masjid yang mungkin berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kalau dulu sebelum era pandemi, itu sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sholatnya kan 20 juz ya. Ya 30 juz, jadi 1 juz per malam gitu. Untuk 20 malam pertama cukup itu. Tapi di 10 malam terakhir yang kita sering isi dengan istilah Lailatul Qadar itu setelah 20 rakaat itu kemudian jeda sebentar dan kemudian nyambung lagi. Qiyamul lailnya atau witirnya itu dikerjakan 11 rakaat. Nah, yang 20 rakaat ini 1 juz. Tapi yang tambahan ini itu 3 juz per malam. 3 juz per malam. Ini yang kadang-kadang kita tidak terlatih gitu. Iya, mungkin tadi pertanyaannya Pak Kamil ini berkaitan dengan karena kita sedang memasuki 10 fase ya, betul, nih, Pak Kiai. Ya, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari Bu Uswatun tadi, gimana Bu? Jadi intinya Pak Kiai ikhlas ya Pak Kiai? Ya, ikhlas itu biasakan. Gitu. Iya, baik. Biasakan tidak perlu pujian orang, tidak perlu diketahui orang. Salah satu kiatnya yang terpenting itu. Baik, baik. Ada lagi yang ingin bertanya nih Bu? Silakan Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumayati dari BKMT Kecamatan Sukarami Ranting Kebun Bunga. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, bagaimana menata hati kita agar kita selalu ikhlas dalam beramal dan bekerja itu ikhlasnya dari awal sampai akhir. Kadang kita kan ikhlas di awal, nanti akhirnya enggak ikhlas kan sesuatu dan lain hal. Jadi maunya ikhlas kini dan nanti itu ikhlas gitu. Terima kasih. Baik. Iya, jangan sampai ngedumel di akhir. Bagus, ya. Target yang bagus gitu. Dan tidak ada cara lain kan, karena kita ini manusia, punya kelemahan. Kadang-kadang nak ikhlas sejak awal, kemudian diganggu oleh anak, ya, diganggu oleh cucu, tiba-tiba nak marah. Ya, jangan itu. Hilangkan godaan nafsu itu, godaan nafsu itu mampu membuat nafsu kita itu tingkatannya menjadi lebih baik. Nafsu kita itu memang nafsu tingkat rendahan, kepingin dipuji, kepingin mendapat kenikmatan fisik gitu. Itu nafsu tingkat rendah. Tapi yang disuruh oleh Al-Quran itu agar tingkatannya ini naik. Nafsu itu tidak selalu itu gitu kan. Menaikkan tingkat derajat nafsu kita itulah yang perlu perjuangan. Ya, tidak ada kiat sekali jadi itu tidak ada. Pasti turun naik. Nah, ini yang membuat kemudian hidup ini menjadi menarik. Kita menjadi selalu berusaha dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, lebih ikhlas gitu kan, lebih berilmu, lebih dari masa sebelumnya. Jangan berkurang. Ini tantangannya seperti itu ya, ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kalau bisa apa yang kita lakukan itu jangan sampai kita ungkit-ungkit lagi ke depan. Ya, Pak Kiai. Artinya ketika kita melakukan suatu perbaikan ya udah kita ikhlas. Karena ibaratkan di kata Pak Kiai tadi bahwa Ramadan ini saatnya kita untuk melatih diri kita. Sama halnya seperti puasa. Kita yang hanya kita dan Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Demikian juga dengan
tingkah laku kita nih, perbuatan kita nih Pak Kiai, kita tidak bisa mengharapkan misalnya ingin mengharapkan sesuatu dari orang lain, tapi kita yakin bahwa ini kita lakukan hanya untuk Allah semata nih Pak Kiai. Mungkin bisa gitu ya Bu ya. Belajar juga dengan Pak Kiai ini. Iya Pak Kiai. Iya, ada lagi yang ingin tanya? Ada lagi? Masih atau kita lanjut lagi ngobrol Pak Kiai? Iya. Masih? Oke, kita lanjut lagi Pak Kiai. Kita lanjut nih Pak Kiai. Jadi sangat tepat sekali bahwa seperti yang kata tadi bahwa apa yang kita lakukan itu tidak usah kita pikirkan misalnya akan mendapat apa, Pak Kiai. Dan di Ramadan ini merupakan satu hal yang tepat buat kita untuk menempa diri kita nih Pak Kiai. Namun gimana ya Pak Kiai caranya kalau kita kalau kerja ini apalagi di bulan Ramadan nih Pak Kiai ya. Terkadang energi kita, ibadah puasa ini kan ibadah termasuk fisik juga nih Pak Kiai ya. Terkadang-kadang mengakibatkan mengatasnamakan puasa kerja kita menjadi tidak maksimal. Ini gimana nih Pak Kiai? Iya, kadang-kadang kita bisa belajar juga dari pemain sepak bola kan. Pemain sepak bola di Inggris itu yang saya tahu ada beberapa Muslim ya, dan mereka berpuasa. Subhanallah. Kelihatannya karena terlatih itu tidak ada pengaruhnya pada kegiatan aktivitas berolahraga yang begitu berat itu. Ketika tiba saat dia berbuka, kemudian dia diberi kesempatan minum gitu, dan itu menjadi dakwah yang sangat menarik. Ya. Jadi kesantunan ya orang seperti Muhammad Salah ya, pemain dari Mesir itu, kalau ibu-ibu mungkin tidak tahu ya. Oh tahu. Muhammad Salah ya. Taunya tapi salah penggemar katanya. bola tahu kan, dia salah satu bintang sepak bola dunia gitu kan. Katanya yang satu lagi apa tuh, Mane apa itu ya, iya itu juga Muslim. Dengan menunjukkan perilaku bagus, santun kepada kawannya, dengan menunjukkan bahwa dia tetap berpuasa, itu menjadi pelajaran bagi kita. Sebetulnya fisik kita ini bisa dikendalikan kalau kita mau gitu. Iya, ada keinginan. Kita latih saja gitu. Benar Pak Kiai. Mungkin di akhir nih Pak Kiai ada sesuatu yang ingin disampaikan buat pemirsa di rumah agar bisa memacu pemirsa untuk bisa memaknai Ramadan ini dengan lebih baik lagi nih Pak Kiai. Silakan nih Pak Kiai. Ya, saya kira saran-saran, nasihat-nasihat para ulama dari dulu itu sudah menuntun kita bagaimana agar hidup ini dilihat sebagai sebuah pengabdian yang total kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, ini yang akan pada saatnya membawa kita kepada akhir yang baik, husnul khotimah itu. Nah, husnul khotimah menjadi sangat terasa arti pentingnya ketika kita menjalani hari-hari Ramadan ini. Rasanya makin dekat kita itu dengan momen kehidupan akhir dalam kehidupan kita. Apalagi orang yang sudah tua seperti saya ini kan, ya terasa sekali bahwa kita harus selalu siap, dan ketika bersiap itu kita tetap harus melaksanakan aktivitas sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang kita kehendaki, menjadi pintu bagi kita memasuki kehidupan baru di alam barzah dan di alam akhirat. Saya kira itu nasihat umum yang selalu kita dengar. Baik Pak Kiai, sekali lagi terima kasih nih Pak Kiai atas kehadirannya dan juga penjelasannya pada hari ini. Subhanallah, luar biasa nih Pak Kiai. Jadi agak mudah-mudahan kita semua terbuka pada hari ini. Ini merupakan salah satu juga ya Pak Kiai, siar kita untuk memaknai Ramadan ini ya Pak Kiai ya. Betul. Supaya kita lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai atas kehadirannya. Dan buat ibu-ibu, terima kasih nih telah hadir di sini jauh-jauh dari Sukarame. Oh belum jauh ya. Iya, insya Allah hadir lagi ya Bu ya. Setia Bu ya menyaksikan Hikmah Ramadan. Boleh nanti bertanya lagi, kan besok temanya beda lagi.
Iya. Dan buat pemirsa di rumah, kami juga mengucapkan terima kasih yang telah bergabung bersama kami. Dan insya Allah besok kami akan hadir kembali ke hadapan Anda di waktu yang sama. Dan kami ingatkan kembali buat pemirsa di rumah bahwa waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kalau kita perhatikan begitu luar biasa hikmah atau keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Jadi wajarlah jika kita mempersiapkan bulan Ramadan ini, mempersiapkan fisik kita, ilmu kita, dan hati kita agar ibadah puasa kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan derajat ketakwaan yang senantiasa kita idam-idamkan dapat kita raih bersama. Kami akhiri acara ini dengan ucapan khutbullahu jami'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.